Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil PowerPoint kami yang berjudul Tantangan Perpustakaan di Era Global. Baiklah, saya Indria Suti akan memaparkan PowerPoint kami yang pertama, yaitu Era Globalisasi. Peran perpustakaan sebagai penyedia informasi ditandai dengan kemudahan bagi orang untuk mengakses berbagai informasi dengan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Era globalisasi informasi juga ditandai dengan hadirnya teknologi informasi yang merambah di berbagai aspek kehidupan, tantangan dan tuntutan baru di era global dengan teknologi informasi khususnya bagi para pekerja informasi dan lembaga informasi seperti perpustakaan adalah bagaimana perpustakaan menyalurkan informasi dengan cepat, tepat, dan global. Macam-macam tantangan yang ada pada perpustakaan di era global. Ada beberapa macam tantangan yang terdapat dalam perpustakaan pada era global. Di antaranya yang pertama, TIK dan perpustakaan. Yang kedua, transformasi pustakawan. Yang ketiga, kesiapan pustakawan di era globalisasi. Yang keempat, kualifikasi pustakawan. Yaitu selanjutnya dapat dipaparkan lagi yang pertama TIK dan perpustakaan. Selain menjadi tulang punggung, TIK terbukti juga menjadi pemacu interaksi tersebut. Dapat dibayangkan betapa kini keseharian hidup kita ternyata sangat tergantung pada TIK. Perpustakaan juga tidak luput dari pengaruh TIK. Bahkan saat sekarang, perpustakaan tanpa TIK disebut perpustakaan kuno. Keterlambatan atas upaya akses pada koleksi yang dimiliki perpustakaan menyebabkan kalah bersaing dengan situs yang berkembang oleh pihak non-perpustakaan yang sudah menyediakan akses informasi yang mereka miliki, atau dengan situs yang memang khusus menyediakan akses informasi maupun pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radina Hikmah. Di sini saya akan meneruskan pemateri dari teman saya, yaitu yang kedua, transformasi pustakawan. Pada dasarnya, pustakawan adalah pustakawannya, sehingga semua perubahan atau perkembangan sebuah pustakawan berawal dari diri pustakawannya. Dengan kata lain, pustakawan selayaknya bertransformasi menuju pola pikir dan pola tindak baru yang mendukung perubahan tersebut. Dalam kaitannya dengan konsep P20, diperlukan juga transformasi menjadi pustakawan. Pustakawan masa kini harus mampu menjadi fasilitator yang dapat mempermudah akses melati pustaka jika kesulitan dalam penggunaan internet. Misalnya ada alat, mesin pencari, database online, Tagalog, jurnal elektronik, penggunaan instruksi berbasis web, dan tutorial online. Pustakawan harus mampu mengelola dan merancang halaman web, berperan sebagai manajer database, kolaborator, pembuatan kebijakan, dan dapat mengembangkan atau berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan informasi untuk sebuah organisasi tersebut. Baiklah, itulah pemateri dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triawan Setiono. Saya ingin meneruskan materi yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu yang ketiga, kesiapan pustakawan di era globalisasi. Dalam era globalisasi, di tengah gempuran kecanggihan teknologi informasi, pekerjaan seseorang pustakawan tidak hanya bersifat teknis, tetapi pustakawan dituntut untuk dapat berpikir inovatif, kreatif, serta cerdas karena mereka adalah para manajer informasi dan pengetahuan dan the thinking share again yang lebih dalam menyediakan informasi dan pengetahuan. Pada era informasi, seseorang pustakawan akademik harus memiliki kemampuan sebagai berikut. A. Pustakawan harus terus melakukan perbaikan yang berkesinambungan.
B. Kemampuan seseorang untuk berperilaku jujur, terbuka, tegas, dan langsung pada tujuan. C. Pustakawan harus dapat melakukan penelusuran informasi. D. Paham sistem akademik. E. Mengerti proses penelitian. F. Percaya diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Ahmad Saputra. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Triawan Sudiono, yaitu 4 kualifikasi pustakawan. Pustakawan di daerah digital ini antara lain harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. Dan A. Kemampuan profesional. Kemampuan profesional adalah kemampuan profesi yang harus dimiliki setiap pustakawan dan profesional informasi lainnya dalam menjalankan perannya di era digital. B. Kemampuan umum. Kemampuan umum bagi profesional informasi mencakup kemampuan di bidang manajemen dan organisasi informasi serta penggunaan teknologi informasi. C. Kemampuan khusus. Kemampuan khusus akan sangat beragam karena berkaitan dengan tempat pustakawan bekerja. Dan yang terakhir di kemampuan personel. Kemampuan personel mencakup kemampuan yang seharusnya melekat pada diri pustakawan atau sering disebut sebagai soft skill. Baik, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok 8. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.